Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas soal-soal yang berkaitan tentang barisan dan deret. Nah, sebelum saya masuk ke soal-soalnya, sedikit saya singgung ya, kira-kira rumus-rumus apa aja nih ya yang ada di materi barisan dan deret. Oke, materinya ya di sini yaitu ada kaitannya dengan barisan dan deret aritmatika, kemudian barisan dan deret geometri, dan penerapan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk barisan dan deret aritmatika ini pasti punya beda ya. Jadi karakteristik dikatakan barisan aritmatika itu ketika dia itu punya beda. Nah, beda itu bisa kita cari ya dengan cara suku ke n dikurangi dengan suku sebelum suku ke n ya. Kemudian ya, untuk mencari suku ke n itu bisa kita cari dengan cara a ditambah n min 1 kali b, di mana a itu adalah suku pertama gitu ya, b nya itu adalah bedanya atau selisihnya. Nah, kemudian selain itu suku ke n itu juga bisa dicari dengan cara ya, deret ya atau jumlah n suku pertama dikurangi dengan deret atau jumlah suku sebelum suku ke n ya. Nah, selain itu ya ada juga nih rumus mengenai deret aritmatikanya, dilambangkan dengan Sn di sana ya. Jadi deret aritmatika itu bisa dicari dengan cara n/2 dikalikan a plus un ya. Oke, kemudian selain itu juga bisa dicari ya dengan cara n/2 dikalikan 2a plus n min 1 kali b. Apa sih bedanya dengan rumus yang atas sama yang bawah ya? Di situ bedanya ketika yang diketahui ini suku ke n ya, dan suku pertamanya nih atau a-nya, nah kalian bisa pakai yang atas. Nah, kalau misalkan yang diketahui ini suku pertama atau a-nya dan juga yang diketahui ini bedanya, maka kalian bisa pakai cara yang di bawah. Oke, lanjut. Untuk barisan dan deret geometri, nah ini karakteristiknya itu pasti ada yang namanya rasio. Ya, jadi rasio itu dilambangkan dengan R di sana. Rasio sendiri itu bisa dicari dengan cara suku ke n ya dibagi dengan suku sebelumnya suku ke n. Ya. Kemudian suku ke n ini bisa dicari dengan cara a kali r pangkat n min 1. Ya, di mana a ini adalah suku pertama, r itu adalah rasionya ya. Kemudian selain itu juga sama nih, sama kayak barisan dan deret aritmatika. Jadi suku ke n itu juga bisa dicari ya dengan cara Sn min 1 ya. Kemudian untuk mencari deret geometri ya, ini banyak sekali ya, ada 3 ya. Nah, di sini kalau misalkan rasionya ya atau r-nya ini kurang dari 1, nah maka kalian bisa mencari deret geometrinya itu dengan cara a dikalikan 1 min r pangkat n per 1 min r ya. Kalau misalkan rasionya ini lebih dari 1, maka kalian bisa pakai rumus yang tengah tuh ya, yaitu a dikalikan ya r pangkat n dikurangi 1 per r min 1. Kalau r-nya ini sama dengan 1 ya, nilainya ini 1, maka deret geometrinya bisa dicari dengan n dikalikan a, lebih simpel ya. Nah, oke. Nah, ada juga yang namanya deret tak hingga ya. Jadi deret tak hingga itu dapat dicari dengan cara a per 1 min r, dengan catatan r-nya itu berada di antara min 1 dan sampai 1, seperti itu. Nah, untuk penerapan barisan dan deret nih. Nah, untuk yang pertama ya di sini ada MT sama dengan M0 dikalikan 1 plus I ya dipangkatkan T. Nah, ini dipakai untuk soal cerita yang berkaitan tentang bunga majemuk ya. Jadi MT itu ketika uangnya itu ditambahkan atau uangnya itu sudah selama T tahun gitu ya. M0 itu artinya adalah uang pertama ya. Kemudian I di situ artinya adalah suku bunganya, T-nya itu artinya adalah waktunya atau periodenya.
Kemudian ada juga A ya sama dengan I dikalikan M per 1 min 1 plus I pangkat min T ya, dimana ini dipakai ketika soal ceritanya itu berkaitan tentang anuitas ya, berkaitan tentang pinjaman-pinjaman kayak gitu itu. Nah, dimana ya I nya sama, jadi I itu adalah suku bunganya ya, M itu adalah uang awal ya, jadi uang pertama atau pinjaman pertama gitu ya, yang uangnya dipinjam berapa. Nah, I-nya itu adalah suku bunga tadi ya, sudah saya sampaikan. T-nya itu adalah periodenya. Oke, lanjut ya. Anuitas itu ya juga bisa dicari dengan cara angsuran itu ditambah dengan bunganya. Oke, kemudian ada yang rumus ketiga di sini ada HT sama dengan H0 dikalikan 1 plus R pangkat T. Ini merupakan rumus pertumbuhan ya. Jadi misalkan ya kayak harga tanah ya. Jadi kalau misalkan harga tanah itu kan biasanya tiap tahun tuh pasti naik. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa dipakai nih ya untuk rumus-rumus pertumbuhan kayak gitu, pertumbuhan penduduk itu juga bisa dipakai untuk rumus yang ketiga nih ya, dimana HT itu adalah nilai pertumbuhannya setelah T tahun ya, kemudian H0 itu adalah pertumbuhan awalnya ya, kemudian R itu adalah prosentasenya berapa persen, kemudian T nya itu adalah periodenya. Nah, kalau ada pertumbuhan, ada penyusutan nih ya. Penyusutan ini sama dengan peluruhan ya. Cuman di sini bedanya rumusnya, kalau yang atas di situ pakai plus ya. Kalau pertumbuhan kan jelas nih naik gitu ya, pakai plus. Nah, kalau misalkan untuk peluruhan atau penyusutan dia pakai min. Oke, kita lanjut untuk latihan soalnya. Nah, di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah mengerjakan ya latihan soal 1 dan latihan soal 2, di mana masing-masing soal ini ada perbedaan gitu ya, banyaknya soal. Jadi latihan soal 1 itu ada 15, latihan soal 2 itu ada 8. Jadi latihan soal 1 ini berkaitan tentang barisan dan deret, tapi nggak ada soal ceritanya gitu ya. Kalau latihan soal 2 ini ada soal ceritanya. Oke, untuk nomor 1 dulu nih. Oke, kita masuk ke latihan soal 1 nomor 1. Carilah nilai suku pertama dan beda dari U20 sama dengan 42 dan U10 sama dengan 32. Nah, cara penyelesaiannya kalian harus menuliskan dulu nih yang diketahui dan yang ditanya ya. Jadi kalian biar tahu nih ya, nanti kita langkah berikutnya apa. Nah, jadi di situ sudah diketahui ya, suku ke-20-nya adalah 42, suku ke-10-nya yaitu 32. Nah, yang ditanya ini adalah suku pertama atau I-nya, atau bisa ditulis dengan U1 gitu ya. Dan juga yang ditanya itu adalah bedanya atau B-nya. Nah, berarti kita harus mengupas ya masing-masing sukunya di sini ya. Jadi U20 ya sama dengan 42. U20 ini bisa kita jabarkan ya. Jadi di ruas kiri ini bisa kita jabarkan sesuai dengan rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Ya, kenapa kok bisa aritmatika? Karena karakteristiknya di sini ada bedanya ya. Kalau beda itu berarti ada kaitannya dengan aritmatika. Oke, dari sini berarti bisa saya tuliskan sebagai A plus ya 20 dikurangi 1 dikalikan B sama dengan 42. Sehingga saya punya A plus 19B ini sama dengan 42. Nah, saya anggap ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita lihat suku yang lain yang sudah diketahui. Di situ ada suku ke-10 yaitu 32. Di mana U10 ini bisa kita jabarkan sebagai A plus ya 10 dikurangi 1 kalikan B sama dengan 32. Sehingga saya ketemu persamaan keduanya yaitu A plus 9B sama dengan 32. Nah, dari dua persamaan ini jelas nih ya bakalan kita apakan ya. Nah, kita kan mau mencari A dan B-nya. Nah, berarti ini termasuk salah satu aplikasi ya atau penerapan untuk eliminasi dan substitusi. Ya, jadi untuk mencari A dan B-nya kita bisa pakai eliminasi dan substitusi. Nah, di sini saya mau menentukan B-nya dulu, sehingga kalau saya menentukan B maka harus saya eliminasi A-nya. Ya, sehingga dari sini untuk A-nya koefisiennya sudah sama, maka tinggal saya kurangi aja ya.
sehingga nanti saya punya 19B dikurangi 9B jadi 10B, 42 dikurangi 32 itu hasilnya 10, sehingga B nya nanti ketemu 1 didapatkan dari 10/10. Oke, langkah selanjutnya berarti kita menentukan A nya karena B nya udah ketemu nih. Nah berarti tinggal substitusi aja ya, substitusikan B sama dengan 1 ini ke persamaan 1 ataupun 2. Di sini saya pakai persamaan 2, sehingga di sini saya punya A plus 9B sama dengan 32 ya, B nya saya ganti 1. Nah sehingga saya punya A plus 9 sama dengan 32, A nya ketemu 23, didapat dari 32 dikurangi 9. Nah dari sini sudah ketemu deh ya, berarti suku pertamanya atau A nya itu adalah 23 dan bedanya itu adalah 1. Oke, selanjutnya di nomor 2, di sini ada suatu barisan aritmatika ya, diketahui suku ke-15 adalah 30 dan bedanya min 5. Suku ke-6-nya adalah ya, oke. Jadi di sini sudah jelas nih ya yang diketahui apa ya. Yang diketahui di sini adalah suku ke-15, bisa kita lambangkan sebagai U15 ya, yaitu 30. Kemudian bedanya atau B-nya yaitu adalah min 5. Kemudian yang ditanya di sini adalah suku ke-6, berarti yang ditanya adalah U6 ya, sehingga kita bisa mencari U6 ini ketika ya A-nya dan B-nya ini diketahui. Nah, sedangkan kita tahu di sini untuk B-nya sudah diketahui tapi A-nya nggak tahu nih. Nah, berarti kita harus cari A-nya dulu. Ya, dengan cara bagaimana? Nah, kita lihat suku yang sudah diketahui di situ adalah U15 sama dengan 30. Sehingga kita bisa menjabarkan ya, yang di ruas kiri itu U15 itu bisa kita jabarkan sesuai dengan rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Sehingga kita bisa menuliskan A ditambah 15 dikurangi 1 kali B. Ini sama dengan 30. Sehingga saya punya A plus 14B sama dengan 30. Nah, dari sini kita tinggal substitusikan aja ya, B sama dengan min 5 ke persamaan 1 nih ya, untuk menentukan A-nya ya, sehingga saya punya A ditambah 14B sama dengan 30, B-nya tinggal diganti min 5, sehingga saya punya A dikurangi 70 karena plus 14 dikali min 5 hasilnya min 70, sehingga A-nya nanti akan ketemu 100 ya, didapat dari mana? Didapat dari 30 ya ditambah dengan 70, karena min 70-nya bisa pindah ruas ke kanan. Kemudian A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, maka langsung aja ya kita bisa menentukan suku ke-6-nya atau U6-nya, yaitu berarti A-nya adalah 100 ya ditambah dengan N ya, N-nya adalah 6 dikurangi 1, B-nya itu adalah min 5. Sehingga saya punya 100 ya dikurangi ya 6 kurangi 1 5, 5 dikali min 5 itu hasilnya adalah min 25. Dari sini berarti saya punya 100 dikurangi 25 hasilnya adalah 75. Oke, suku ke-6 sudah ketemu yaitu 75. Lanjut ke nomor 3 ya. Di sini soalnya suatu barisan aritmatika diketahui suku ke-6 adalah min 4 dan suku ke-9 adalah min 19. Maka suku ke-11-nya adalah oke. Jadi kita tuliskan dulu seperti biasa yang diketahui apa ya. Di situ yang diketahui ada suku ke-6 ya, bisa dilambangkan dengan U6 sama dengan min 4. Kemudian suku ke-9 ya, yaitu U9 yaitu min 19. Kemudian yang ditanya di situ adalah suku ke-11 atau bisa kita tuliskan U11. Dari sini ya, konsepnya sama nih ya, kayak nomor 1 ya. Jadi bisa kita cari U11 gitu ya ketika kita sudah tahu A-nya dan B-nya gitu ya. Artinya suku pertama atau bedanya kita sudah tahu nih ya untuk mencari U11 itu. Sehingga kita kupas satu-satu ya, masing-masing suku nih yang sudah diketahui. Suku pertama di sini ada suku ke-6 gitu ya, yaitu min 4 bisa kita jabarkan ya sesuai dengan rumus suku ke N pada barisan aritmatika ya. Kita pakai rumus A plus N min 1 kali B ya, sehingga nanti saya ketemu persamaannya yaitu A plus 5B sama dengan min 4. Kemudian untuk U9 sama dengan min 19 itu kita akan menemukan persamaan yang kedua yaitu A plus 8B sama dengan min 19.
Dari sini kita bisa menentukan bedanya dengan cara eliminasi dari dua persamaan tersebut. Karena saya menentukan bedanya dulu, maka saya harus mengeliminasi A-nya. Sehingga saya punya ya min 3B sama dengan 15 ya. Kenapa kok bisa langsung dikurang nih? Karena koefisien pada variabel A-nya sudah satu ya, sudah sama. Kemudian untuk B-nya berarti saya punya plus 5B dikurangi plus 8B, artinya 5 saya kurangi 8 jadinya min 3B. Kemudian min 4 dikurangi min 19 ya, artinya min 4 ditambah 19 itu hasilnya 15. Dari situ berarti saya punya B sama dengan min 5 ya, didapat dari 15 dibagi min 3. Nah dari sini bedanya udah ketemu, kita cari A-nya atau suku pertamanya, sehingga kita bisa langsung pakai substitusi ya, B sama dengan min 5 ini ke salah satu persamaan, boleh ke persamaan 1 ataupun 2 ya. Di sini saya pakai persamaan 1 ya, karena nilainya lebih kecil, jadi nanti biar ngitungnya nggak terlalu ribet. Oke, dari sini berarti saya punya A ditambah 5 dikalikan min 5 sama dengan min 4, sehingga saya punya A min 25 ini sama dengan min 4. Nanti akan ketemu A-nya sama dengan 21 ya. Kenapa? Karena min 25-nya bisa pindah ruas ke kanan sehingga jadi positif ya, sehingga saya punya min 4 ditambah 25, jadinya nanti 21. Oke, A dan B-nya sudah ketemu, maka saya lanjut mencari suku ke-11-nya atau U11-nya, yaitu dengan cara rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Tinggal masukin aja ya. Jadi A-nya yaitu 21 ditambah N-nya itu adalah 11 ya, dikurangi 1, bedanya yaitu min 5. Sehingga saya punya 21 ya, ditambah 11 dikurangi 1 itu adalah 10. 10 dikali min 5 itu hasilnya min 50. Sehingga di situ saya bisa menuliskan 21 dikurangi 50. Nah, hasilnya min 29. Jadi suku ke-11-nya yaitu min 29.